Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Rahmakamba dengan NIM C24012111071, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum biologi perikanan yang berjudul reproduksi, bagian tingkat kematangan gonad dan juga fekunditas telur. Jadi tingkat kematangan gonad itu merupakan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Dan penentuan tingkat kematangan gonad ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu secara morfologis dan juga yang kedua itu secara histologis. Nah, yang secara morfologi ini merupakan pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad yang diamati secara visual. Dan pengamatan secara histologis ini dilakukan dengan mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor, diantaranya itu faktor internal dan juga eksternal untuk tingkat kematangan gonad. Untuk faktor internalnya sendiri ini, kematangan gonad ini dipengaruhi oleh perbedaan spesies, umur, ukuran, dan juga sifat fisiologis individu. Sedangkan untuk faktor dari eksternal yang berpengaruh adalah suhu, kemudian arus, makanan, dan juga kualitas lingkungan perairan. Selanjutnya ada fekunditas yang dibagi menjadi 3, yaitu fekunditas mutlak, nisbi, dan juga total. Nah, untuk fekunditas mutlak sendiri adalah jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Kemudian fekunditas nisbi yaitu merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Kemudian yang terakhir itu ada fekunditas total, yaitu fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan selama masa hidupnya dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir ia mati. Kemudian fekunditas ikan pada perairan air tawar itu jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan air laut atau ikan yang bermigrasi. Nah, fekunditas individu ini bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok itu tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad, serta periode dan juga frekuensi pemijahannya. Dari Nikolsky pada tahun 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan itu berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan juga berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung itu berhubungan dengan fekunditas. Kemudian menurut Jun pada tahun 1971 menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas, dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat itu, maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Untuk metode kerja yang dilakukan pada saat praktikum fekunditas telur itu ada 3. Yang pertama itu ada volumetrik, kemudian gravimetrik, dan yang terakhir itu gabungan. Nah, untuk metode volumetrik, metode ini tuh dilakukan dengan mengukur volume dari telur dengan memasukkannya ke dalam gelas ukur. Nah, kemudian mengambil sebagian gonad contoh itu, kemudian diukur kembali gonadnya. Dan yang terakhir itu menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Kemudian metode yang kedua itu ada gravimetri. Nah, hal yang pertama yang harus kami lakukan yaitu menimbang berat dari gonad total. Nah, kemudian mengambil beberapa bagian dari gonad contoh, lalu menimbang gonad contohnya dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Dan yang terakhir itu ada metode gabungan, yaitu metode yang merupakan perpaduan antara metode dari volumetrik dan juga gravimetri. Hal yang pertama kita harus lakukan yaitu menimbang berat dari total gonad yang sudah matang. Selanjutnya akan dihitung. Nah, kita akan membagi dari gonad itu menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan juga posterior. Selanjutnya, setelah
kami bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian itu kita taruh di cawan Petri. Kemudian kita timbang tuh masing-masingnya dari 3 bagian tersebut. Setelah itu, dari satu bagian ini akan kita urai telurnya itu dengan mencampurkan aquade sebanyak 10 ml ke dalam cawan Petrinya. Nah, setelah itu kita burai, kemudian kita hitung satu-satu menggunakan counter. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kami mengambil pipet sebanyak 1 mili atau 20 tetes dan kita teteskan ke dalam cawan Petri yang masih kosong, kemudian kita hitung dengan counter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.